Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Mapel Prakarya. Setelah minggu kemarin kita mempelajari tentang resistor atau penghambat, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang kapasitor atau kondensator. Kira-kira kalian sudah pernah mendengar belum tentang kapasitor atau kondensator? Kira-kira fungsinya apa? Bentuknya kayak bagaimana? Dan kira-kira simbolnya seperti apa? Tidak sabar, langsung saja kita cek materinya. Let's go! Kapasitor atau kondensator adalah komponen elektronika yang mempunyai kemampuan menyimpan elektron-elektron selama waktu yang tertentu, atau komponen elektronika yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik yang terdiri dari dua konduktor dan dipisahkan oleh bahan penyekat atau bahan dielektrik. Jadi fungsi utama dari kapasitor adalah menyimpan muatan sementara. Sedikit mirip dengan baterai, tapi fungsinya beda dan bentuknya juga beda. Kapasitor itu sekilas mirip kayak baterai yang bisa diisi dan diisi habis seperti itu. Jadi mirip kayak baterai yang bisa diisi ulang gitu. Gampangnya seperti itu. Untuk bentuknya, kalian bisa lihat bentuknya ya. Bentuknya ini yang elektrik, ini yang biasa atau non-polar. Terus kira-kira kapasitor tuh jenisnya ada berapa toh? Bentuknya seperti apa? Jadi kapasitor tuh ada dua. Yang pertama adalah kapasitor polar, yang kedua adalah non-polar. Kira-kira bedanya apa? Antara yang polar sama non-polar. Apakah sama? Apakah beda? Langsung saja kita cek satu per satu. Yang pertama adalah kapasitor polar atau elektrolit. Jadi nama lain kapasitor polar adalah kapasitor elektrolit. Kenapa namanya elektrolit? Soalnya di dalamnya itu pakai cairan elektrolit, seperti itu. Kapasitor ini mempunyai jenis kapasitor polar atau memiliki dua buah kutub pada kaki-kakinya. Kaki yang panjang merupakan kutub positif, dan kaki yang pendek adalah kaki yang memiliki tanda khusus, adalah kaki negatif. Pemasangan kapasitor elektrolit dalam rangkaian elektronika tidak boleh terbalik, khususnya untuk rangkaian arus DC. Namun untuk arus AC tidak jadi masalah. Jadi gini, rangkaian atau kapasitor polar atau elektrolit itu bentuknya seperti tabung, seperti di gambar itu ya, bentuknya tabung. Terus warnanya tuh biasanya itu biru, abu-abu, putih, hitam seperti itu. Biasanya ada tulisannya di bodinya. Ada angkanya. Misal ini contohnya, itu kan 45V 470 mikro itu ya. Itu U ini maksudnya itu mikro ya, mikrofarad. Ini juga sama. 25V 3300 mikrofarad. Jadi untuk kapasitor polar itu kakinya ada dua. Terus itu ada yang kaki positif, ada yang kaki negatif. Terus cara bedainnya gimana? Tinggal kalian lihat di bodinya. Misal ini yang kuning ini, yang plus ini berarti ini yang plus, kaki positif. Sisanya berarti yang negatif. Kalau ini kebetulan yang negatif yang ini ada tanda min ini besar. Berarti yang satunya negatif. Yang positifnya biasanya itu nggak ada tandanya. Berarti kalau kita udah tahu ini negatif ya berarti satunya ya positif, seperti itu. Terus biasanya di kapasitor tuh ada tulisannya 35V 470 mikrofarad, ini kebetulan contohnya. 35V itu apa toh? 35V itu adalah tegangan maksimal yang bisa ditangani oleh kapasitor tersebut. Jadi misal ini 35 volt,
misal diberi tegangan lebih besar dari itu, nanti kapasitornya akan hamil atau menggembung, lama-lama akan meledak. Tapi meledaknya ya enggak biar gitu, enggak kayak meledak gitu lah. Tapi ini kapasitornya kecil, mungkin ledakannya enggak terlalu kencang. Jadi disesuaikan ini di bodinya berapa, terus nanti tegangannya harus disesuaikan juga berapa. Jangan melebihi tegangan yang bisa ditangani. Lihatnya di mana? Lihatnya di bodinya. Jadi semua komponen elektronika itu diusahakan tuh kalian lihat bodinya dulu. Tegangannya berapa, arusnya berapa, hambatan misalnya berapa, terus nilai kapasitansinya berapa, dan sebagainya. Dilihat bodinya. Misal kalian beli baterai itu kan, di bodinya ada berapa volt gitu toh. Ataupun kalian beli HP, itu kan juga ada tulisannya. RAM-nya berapa, terus memorinya berapa, dan sebagainya. Untuk kapasitor polar atau elektrolit saya kira cukup ya. Langsung saja kita ke kapasitor yang lain, yaitu kapasitor non-polar. Kalau tadi itu kapasitor polar, sekarang kapasitor non-polar. Kapasitor non-polar adalah kapasitor yang pada kutubnya tidak mempunyai polaritas. Jadi dia itu tidak memiliki polaritas. Maksudnya tidak memiliki polaritas itu gimana toh? Artinya pada kutub-kutubnya dapat dipakai secara terbalik. Biasanya kapasitor ini mempunyai nilai kapasitansi yang kecil dan bahan dielektriknya terbuat dari keramik, mika, milar, film, dan sebagainya. Jadi nek kapasitor polar itu ada kaki plus, ada min, tidak boleh terbalik. Kalau yang non polar itu tidak memiliki kaki plus atau min. Jadi masanya ya terserah kita, dibolak-balik tidak masalah. Kalau yang non polar loh ya. Terus jenisnya yang non polar tuh ada yang keramik, mika, milar, film, dan sebagainya. Itu maksudnya adalah di elektrikumnya atau penyekatnya terbuat dari keramik, dari mika, milar, film, dan sebagainya. Secara fungsi sama, cuma jenis di elektrikumnya itu yang berbeda. Untuk bentuknya itu seperti yang di kanan ini jenis-jenisnya. Bentuknya seperti ini. Kakinya juga sama, 2. Tapi dia itu tidak memiliki tanda plus atau min. Seperti itu. Ada pertanyaan dulu? Tidak. Jika tidak, kita langsung ke bahasan selanjutnya, yaitu fungsi kapasitor. Jadi kira-kira kapasitor itu fungsinya buat apa toh? Kira-kira komponen ini itu di rangkaian elektronika itu fungsinya buat apa? Yang pertama adalah sebagai filter pada radio, TV, dan amplifier. Maksudnya filter itu gimana sih? Yaitu untuk menyaring gangguan-gangguan dari luar. Jadi maksudnya itu filter itu untuk suaranya biar bagus, biar jernih gitu. Jadi rangkaian-rangkaian audio itu biasanya di dalamnya ada kapasitor sebagai filternya atau sebagai penyaringnya. Biar suaranya itu jernih dan sesuai dengan suara aslinya. Misal penyanyi aslinya suaranya merdu ya, harus keluar merdu juga. Nah misal penyanyi suaranya merdu kok keluarnya jadi jelek ya, itu berarti filternya itu tidak bagus gitu ya. Terus yang kedua adalah sebagai kopling. Kopling itu apa? Penghubung amplifier tingkat rendah ke tingkat tinggi. Jadi kopling itu untuk menghubungkan dua bagian seperti itu. Gampangnya seperti itu. Jadi bagian 1, bagian 2 itu dihubungkan dengan kapasitor. Jadi tidak langsung lari, loncat gitu, enggak. Harus lewat kapasitor dulu biar hasilnya lebih baik gitu. Sinyalnya lebih baik. Terus yang ketiga ada pada lampu neon berfungsi untuk menghemat daya listrik. Jadi pada rangkaian neon itu dipasang kapasitor untuk memperbaiki fasa. Maksudnya memperbaiki fasa itu gimana? Yaitu dengan memperbaiki sinyalnya atau gelombang AC-nya. Biar listriknya itu lebih maksimal. Lebih terang seperti itu. Jika lebih terang juga otomatis juga lebih hemat. Terus yang terakhir adalah pada antena digunakan sebagai pembangkit frekuensi. Jadi pada antena-antena itu dipakai untuk pembangkit frekuensi. Frekuensi sinyal apa? Sinyal radio, seperti itu. Selanjutnya ada simbol kapasitor. Jadi semua komponen elektronika itu memiliki simbol sendiri-sendiri.
Kalau kemarin kita sudah belajar tentang simbol resistor, resistor yang tetap, variabel, dan sebagainya. Sekarang kita belajar tentang simbol kapasitor. Yang pertama adalah simbol kapasitor nonpolar. Yang sebelah kiri ini nonpolar. Jadi simbolnya tuh kayak strip gini, terus ada kakinya 2. Ini juga sama simbolnya, yang ini agak sedikit melengkung. Jadi boleh milih yang ini atau yang ini, sama saja. Terus yang kedua adalah yang polar atau yang elektrolit. Sebenarnya antara simbol yang non-polar sama polar itu sama, cuma yang elektrolit itu ada tanda plusnya. Maksudnya plusnya itu berarti nanti itu yang kaki positif. Yang kaki negatif itu nggak ada keterangannya. Jadi cuma dikasih satu aja yang plus. Plus ini berarti yang ini, yang atasnya kaki positif, yang bawah ya kaki negatif. Terus ada kapasitor yang variabel, ada panahnya. Jadi kapasitor variabel adalah kapasitor yang nilainya itu bisa berubah-ubah atau variabel, variasi. Jadi nilainya itu bisa berubah-ubah sesuai dengan yang kita inginkan. Misal kita pengennya 100 mikro ya bisa, pengen 200 ya bisa, asalkan itu masih berada di range-nya kapasitor tersebut. Jadi nanti kapasitor itu ada range antara sekian sampai sekian. Selama di antara itu, berarti bisa diputar-putar atau diubah-ubah nilainya, nilai kapasitansinya. Jadi perlu dilihat ini ya, yang non-polar seperti ini simbolnya, yang polar atau elektrolit seperti ini ada tanda plusnya, yang variabel ada tanda panahnya, menandakan kalau itu bisa diubah-ubah begitu. Apakah dari simbol ini ada pertanyaan dulu atau mungkin ada yang masih bingung? Cukup dulu ya. Terus selanjutnya ada kode angka kapasitor. Kemarin kita sudah belajar tentang kode warna atau gelang warna jadi resistor. Sekarang kita belajar tentang kode angka kapasitor. Sebenarnya itu hampir mirip dengan yang kemarin resistor. Kalau resistor kemarin kan pakai gelang pertama, kedua, ketiga, keempat, toleransi. Kalau ini juga sama, tapi dia nggak pakai gelang, dia itu langsung angka. Jadi nggak pakai warna, nggak pakai hitam, coklat, jingga, oranye, dan sebagainya, itu nggak. Kalau yang kapasitor itu langsung angka. Misal, ini ada kapasitor, tulisannya itu 22J 100 volt. Berarti nilai pertama itu, angka pertama itu 2, angka kedua itu 2, angka ketiga 4, dan angka keempat J. Berarti nilainya adalah 2 kali 10 pangkat 4 kali J. J itu berapa? J itu 5%. Berarti 22 kali 10 pangkat 4 plus minus 5%. Seperti itu. Bacanya seperti itu ya. Terus yang ini 100 volt itu berarti nilai maksimal tegangannya. Perlu diingat ya, kalau kapasitor itu tanpa lihat warna. Jadi nilainya itu udah tertera di angkanya. Angka pertama itu nilai pertama, angka kedua nilai kedua, dan yang ketiga ini adalah pengalinya, 10 pangkat sekian. Kalau ini 4, berarti 10 pangkat 4, jadi 22 kali 10 pangkat 4, toleransinya J itu berapa? 5%, berarti 22 kali 10 pangkat 4, plus minus 5%, atau 22, 0000, atau 220.000, plus minus 5%, seperti itu. Untuk bagaimana cara mencari toleransinya, cara pengaliannya, kan saya kasih materi minggu depan. Seperti kayak resistor kemarin. Jadi pelan-pelan kita belajar tentang kapasitor. Sekarang kita belajar tentang dasarnya dulu. Jenisnya, simbolnya, fungsinya, cara baca yang sederhana. Baru minggu depan kita bahas lagi tentang cara baca kapasitor lebih detail dan lebih dalam. Seperti itu. Kira-kira untuk materi kapasitor ada pertanyaan dulu apa sudah cukup? Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan lebih lanjut. Jangan lupa untuk jaga jarak, pakai masker jika bepergian, dan selalu cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Terus jangan lupa makan makanan yang bergizi. Jangan lupa selama WFH ini atau mungkin BDR ini, selalu patuhi perkataan Bapak Ibu Guru ya. Tugas kalian harus dikerjakan dengan baik. Jangan sampai menumpuk pekerjaan. Oh iya, jangan lupa persiapkan diri kalian untuk mid semester gas genap
mungkin 1 atau 2 minggu lagi kita akan melakukan mid semester genap. Jadi persiapkan materi-materinya, persiapkan fisik, iman, dan imun. Intinya itu persiapkan semuanya yang kira-kira diperlukan untuk tes mid semester gitu ya. Jika mungkin ada pertanyaan tentang materi sebelum mid, silakan bisa japri, tanya secara pribadi seperti itu. Atau mungkin bisa di grup Mapel Prakarya. Sekian dulu pertemuan kali ini tentang kapasitor, dan kita akan belajar lagi minggu depan tentang materi selanjutnya, yaitu tentang cara membaca nilai kapasitor. Saya kira cukup dulu materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.